pasif, dia menyeduh, dia bekerjanya itu pantulan infrared, jadi ada yang menghalangi mengumpul asap, itu akan respon ke panel itu kebakaran. Jadi kita mendeteksi dini untuk kebakaran. Nanti ketika ada respon dari sana, nanti diproses di panel untuk membunyikan konstruk semacam lampu yang berbunyi. Kita gunakan di sini biasanya bel juga bunyikan bel. Nah, itu untuk outputnya. Nanti untuk komunikasi di lapangannya kita ada manual PowerPoint. Jadi itu kalau kita udah lihat kebakaran duluan, kita bisa pecahin kacanya. Nah itu nanti bisa komunikasi juga lewat checkpointnya di break glassnya. Nah itu untuk device-nya yang terpasang. Jadi ada input itu masuknya break glass, ada smoke sama beam. Nah itu inputnya masuk, dia proses di output. Oh ada deteksi di area ini, dia proses di sini, baru dia keluarin output, dia bunyikan bell. Nah, itu cara kerjanya. Di sini kita menggunakan feeder panel NFS 3030. Di sini yang terpasang satu loop, dia total di sini ada 10 loop. Ini card loopnya, dia ada total 10 loop. Yang terpasang hanya satu loop. Ini maksimal ini 318 address. Di sini satu loop aja masih ada spare yang banyak. Kalau ketika ada penambahan masih bisa digunakan. Jadi misalkan ada penambahan di office ini untuk smoke-nya bisa dipakai. Nah ini yang gunakan, yang address yang dipergunakan hanya sekitar 20-30an, masih banyak spare. Ini untuk loop card-nya. Nanti di sini ada baterai untuk backup. Ketika PLN mati 220, jadi backup sama baterai. Kalau tidak ada alarm bisa sampai 12 jam. Ketika PLN masuk, dia otomatis ngecas. Ini untuk device-nya. Yang ini untuk tombol-tombol untuk pengoperasiannya. Jadi ini ada display-nya. Di sini ada lampu indikator. Jadi ada power, ini tandanya normal kalau hanya lampu power. Nanti ketika ada fire, nanti lampu fire-nya menyala. Terus ada pre-alarm. Ini pre-alarm ini ketika masuk ke fire alarmnya. Jadi asapnya itu masih belum pekat, masih belum banyak, masih di pre-alarm. Itu belum bunyikan bell. Nanti ini yang digunakan ini ada sistem trouble. Jadi ketika ada trouble di lapangan, nanti muncul lampu trouble ini menyala. Terus di sini ada signal silent. Ketika ada fire alarm, kita pencet signal silent, nanti lampu signal silent menyala. Terus ada point disable. Misalkan kita mau maintenance, ada bell yang mau kita disable biar tidak bunyi. Nah itu bisa kita disable, nanti lampu disable menyala. Terus di sini ada tombol-tombol pengoperasiannya. Ini hanya lampu indikator untuk merespon kejadian di lapangan, mau itu fire, trouble. Nanti untuk tombol yang digunakan yang sebelah kanan. Nah ini ada acknowledge. Yang pertama ada acknowledge, ini mematikan buzzer di panel. Jadi di panel sendiri dia punya buzzer, akan berbunyi ketika ada indikasi dari lapangan, misalkan alarm, trouble, dia tetap bunyi. Kita matikannya pakai acknowledge. Nanti untuk signal silent ini matikan output di lapangan bell. Ini signal silent ini gunanya untuk mematikan bell di lapangan. Terus sistem reset. Sistem reset ini kita gunakan untuk mereset kembali. Ketika ada fire udah diperbaiki, baru di reset. Kalau tidak di reset nanti dia akan muncul fire terus di sini. Itu kondisi alarmnya nanti di sini sama di set atau cuma di sini nanti Pak? Kalau misalnya ada bunyi alarm. Nah untuk program sekarang dia bunyinya per area aja. Misalkan di intermedia hanya intermedia, di MTS hanya MTS, TPS hanya bel di TPS. Nah kalau mau dirubah hanya ketika ada deteksi semua bunyi bisa. Tapi kita punya untuk evakuasinya ada. Jadi kita programnya hanya per area. Di sini ada tombol drill. Jadi ketika di MTS ada alarm, hanya bunyi di MTS. Nanti kita tekan tombol drill, tahan 2 detik, semua akan bunyi. Itu untuk evakuasi. Untuk ini nonaktifinnya nanti dari sana apa dari sini? Nonaktifin dari situ.
dari sini, dari signal siren ini. Nah, itu tombol-tombol yang digunakan. Jadi hanya ada 4, ada acknowledge, signal siren, system reset, sama drill. Jadi acknowledge untuk matikan buzzer, signal siren matikan bel lapangan, drill ini untuk evakuasi, reset ini mereset kembali sistem. Hanya itu aja yang digunakan. Berarti nanti kalau terjadi katakanlah ada alarm nih yang direset, nanti yang apa, ada card not atau yang Kalau untuk alarm, misalkan kita acknowledge dulu, matikan buzzer dulu, nanti kita cek ke lapangan. Kalau hanya alarm palsu, kita langsung signal silent. Nah, habis itu kita perbaiki dulu baru di reset. Tapi kalau misalkan ada indikasi alarm, kita acknowledge, matikan buzzer, kita cek lapangan. Kalau benar-benar kebakaran, kita langsung drill untuk membunyikan semua output, membunyikan semua bel. Terus ini untuk ngetes kalau lampu indikatornya semua aktif. Jadi biar kalau ada indikasi itu lampu ini bisa respon juga. Mohon maaf ada penambahan sedikit, pemasangan di intermediate hanya beam detector 1 di gedung MTS, 31 smoke detector sama 2 beam detector. Di gedung TPS 12 unit heat detector, Pak. Kemudian di security ada anunciator, pengontrolan dari sini dikonek sana. Itu yang terpasang di gedung-gedung ini. Jadi kita ada juga untuk anunciator, itu perpanjangan dari panel ini, master controlnya ini. Tapi untuk programnya masih tetap di sini. Kalau anunciator itu tombol yang digunakan sama yang ada di sana, acknowledge, signal siren, system reset, sama drill. Jadi ketika ada alarm, kita bisa matiin dari anunciator di security. Jadi dia itu perpanjangan dari panel. Jadi ketika tidak ada di sini, security bisa respon lebih cepat. Jadi di sana ada acknowledge, signal siren, reset, sama kayak di sini. Jadi nanti ada displaynya juga, keterangan di area mana itu nanti ketahuan untuk anunciatornya. Nah, nanti di sini saya jelaskan sedikit untuk trouble-troublenya nanti yang sering terjadi aja di lapangan. Misalkan ada untuk ketika 220-nya mati. Nah, untuk pengambilan arus, Pak, di panel distribusi ini breaker yang ini khusus fire alarm, Pak. sudah ditandem belum? Sudah, Pak, di atas ini fire alarm. Tapi kita ngambil dari MCCB yang sini, Pak. Karena ini kan kosong sebagai spare. Jadi saya ambil arusnya dari sini dengan neutral sini dan grounding yang ini, Pak. Kemudian powernya sini, Pak. Mengajar di sini. Dan ditarikan ke panel kontrol yang sana. Itunya apinya Ya. Ini lagi di backup sama baterai. Nanti buzzer ini akan bunyi kalau ada trouble. Nah, itu keterangannya ada di sini. Nah, nanti di security juga muncul seperti ini. Nanti kita acknowledge di security, panel ini juga otomatis mati buzzernya. Jadi link namanya. Nah, nanti kalau hanya sebatas trouble, kalau trouble sudah selesai dia otomatis normal. Kecuali dia alarm baru. Jadi keterangannya masih failure. Nah, ini 220-nya mati. Tapi kalau kondisi mati lampu secara fungsi masih normal kan, Pak? Iya, Masih ada secara bel. sistem normal. Tapi kalau ntar mau dites sampai bunyiin bel pakai ini bisa. Ketika powernya aktif, dia masuk lagi. Nanti apinya akan mengisi otomatis. Nanti level baterainya, bisa dilihat ketika dia turun nanti. Jadi untuk trouble-troublenya sendiri, untuk saya kasih contoh dulu. Kalau dari
Nah, itu Pak Bobo